Karena saya ini adalah kolaborasi dengan Pak Sugianto, saya kebagian materi yang terakhir nanti akan ada tanya jawab nanti di sesi terakhir. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebelum masuk ke acara sebenarnya materi yang selanjutnya, mari kita speaking dulu pemanasan. Ada dua kata yang itu sangat signifikan perubahannya, namun untuk mengucapkannya kita tidak jauh berbeda antara hitam dan hijau. Itu bisa dipraktekkan nanti di kelas, barangkali nanti jenuh ataupun bagaimana antara hitam dan hijau. Kita mengikuti konsentrasi alat dulu, karena ini bisa dipraktekkan. Kalau hijau kita tunjukkan telapak yang kanan, kalau yang hitam kita tunjukkan telapak yang kiri. Karena kenapa kok saya pilih yang hitam yang kiri? Karena kalau berkenaan dengan materi yang tadi adalah disiplin positif. Kalau yang hitam kebanyakan ini tidak positif, Bapak, karena jalurnya jalur hitam saja. Kalau hijau masih remeng-remeng. Monggo ya, Bapak Ibu, kita laksanakan. Karena ini konsentrasi, nanti kalau yang ada yang tidak sama berarti pikirannya masih kemana-mana. Karena ini sesuai dengan sila yang Pancasila adalah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab. Maka kita berbicara seperti ini, Bapak Ibu yang mendengarkan, haruslah kita beradab karena kita adalah bangsa Indonesia, akan menghasilkan persatuan Indonesia. Kita bersatu, bergerak kita untuk bersatu kita teguh. Baik Bapak Ibu, ayo kita sanakan 1, 2, 3. Hijau. Kurang kompak ini. Kurang kompak. Hijau. Ayo. 1, 2, hitam. Oh. Ini Bu Rosi ini pilih yang mana Bu Rosi? Oke Bapak Ibu, semuanya yang sangat hormati, berarti konsentrasi Bapak Ibu masih bisa dibilang konsentrasi penuh. Lanjut Pak Sri. Ini saya. Apa adanya sudah. Saya kelahiran Situbondo di kota tercinta sana, masih terpencil sekarang masih. Namun meskipun saya terpencil, mencoba untuk mengikuti yang tidak terpencil kayak Pak Sugini. Itu adalah saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Naik masuk. Inilah. Yang saya akan sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti mau anak-anak, apa sih kebutuhan dasar manusia? Uang. Satu uang, betul. Apa lagi? Pendidikan. Pendidikan. Baik, apa lagi? Uang, pendidikan. Satu lagi, berkembang biak. Berkembang biak. Bagus. Ini adalah semuanya nanti akan terjabarkan. Tiga-tiga ini dia. Terjabarkan. Ketiga-tiganya jawaban ini akan terjabarkan nanti. Saya contohkan. Pasti kebutuhan manusia pasti. Satu contoh, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini, terus suaminya ada yang melakukan disiplin negatif. Kita dihianati semua. Saya gemetar kalau ngomong itu tadi. Kita dihianati. Kita dihianati itu kan apa gitu? Pasti salah satu kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Salah satu kebutuhan dia tidak terpenuhi. Sama dengan murid, sama dengan murid. Ada satu murid yang melakukan disiplin negatif, melanggar keyakinan kelas yang sudah disampaikan tadi. Apa itu? Mungkin kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Pasti itu, karena ini teori dan praktiknya sama sih. Lanjut lagi. Pertanyaannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi itu, atau melanggar, sebenarnya dikenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu gagal, karena gagal. Condong nanti murid itu akan berontak, entah itu kebutuhan yang segi apa, kebutuhan yang segi satunya. Ini baru ini kebutuhan dasar manusia pasti itu
seorang pun yang namanya di muka bumi pasti. Kalau ada yang satu itu bertahan hidup, ada nggak di sini yang nggak mau bertahan hidup pasti? Ayo angkat tangan, mau laporkan ke malaikat maut. Ya, itu loh. Yang pertama adalah bertahan hidup pasti. Kalau namanya bertahan hidup itu ada seseorang yang mengancam keberadaannya pasti melawan siapapun saja, itu namanya bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa ridho. Kasih sayang dan rasa. Yang selanjutnya penguasaan. Bahkan bapak yang di desa untuk mengejar penguasaan itu ada yang sampai menghabiskan dana 3M. Kayak kalau di kepala desa, kan? Ya, karena itu kebutuhan hidup memang tidak bisa dipungkiri. Yang selanjutnya kebebasan. Kita bebas berkarya, kita bebas bersuara, kita bebas melakukan sesuatu, kita bebas untuk berkomunikasi kepada teman-teman. Namun itu semuanya bila tidak melanggar dalam keyakinan tadi. Seperti yang Pak Sugi itu kalau melanggar keyakinan tadi berarti dia melanggar. Entah nanti bagaimana cara penyelesaiannya ada nanti Bapak Ibu. Ini bisa diterapkan. Yang selanjutnya ada kesenangan pasti. Maunya kalau yang tampil glamor, tampil cantik kan pastinya kesenangan itu adalah kebutuhan itu. Nek Pak Sugi. Nah, ini nih, yang ngangkat kok Bu Rosi ya. Itu salah satu kasus. Ibu Rosi SBD Kukuari kelas 6 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bukan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rosi, apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira bagaimana? Ada Tommy namanya, gitu kan? Terus itu sering memaksa. Kira-kira bagaimana? Menasehati. Itu titik bagaimana? Oh, ini memilih golput. Kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Cari permasalahannya dulu, Bapak. Oke, lanjut. Nah, itu. Alasan Tommy karena dipanggil, pasti kan ditanyakan. Kalau pas Tommy melakukan pelanggaran seperti ini pasti ditanyakan. Nanti ada cara penyelesaiannya, ada restitusi, segitiga restitusi. Itu karena ia lapar. Setelah ditanya, kenapa kamu Tommy? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dan tadi karena itu adalah kebutuhan yang tidak dipenuhi, kebutuhan dasar manusia. Ini maksudnya karena waktunya ini karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Ini adalah temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Alasan yang ketiga, takut dengan dia akan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya sedang kebutuhan adalah kekuasaan, karena dirinya merasa ingin menguasai kelas. Nah, alasan ini dia karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya. Alasan yang keempat itu selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya sehingga mengambil secara paksa. Ini adalah memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Lanjut. Nah, yang kelima, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, senang karena lucu. Teman-temannya kalau nangis lucu, was. Menurut Tommy itu berusahakan kebutuhan memenuhi kesenangannya. Lanjut. Nah, semua tadi itu adalah kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Keempat itu adalah, kelima tadi itu adalah kebutuhan manusia. Dan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah itu? Ini berkaitan Bapak Ibu. Posisi kontrol restitusi. Itu, nah ini posisi kontrol restitusi sebagai kita sebagai manusia juga sebagai guru harus memenuhi posisi kontrol. Guru sebagai penghukum
guru sebagai pembuat masalah, merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Entah kita sebagai penghukum, nanti kita bisa disadari masing-masing. Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, ataupun sebagai teman, ataupun sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Mana kelima kontrol ini yang lebih tepat disampaikan kepada anak-anak yang anak-anak melanggar kedisiplinan tadi? Ayo kita simak berikutnya. Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol. Tidak begitu ketahuan kalau saya ke sana. Ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Itu adalah penghukum, bisa dibaca sendiri. Yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Siapa yang seperti itu? Mungkin ibu bapak di sini yang bisa istilahnya menghukum, ataupun sebagai teman, ataupun sebagai mantau, ataupun sebagai manajer. Itu kita sebagai guru harus tahu outputnya nanti. Kalau kita sebagai penghukum, bagaimana hasilnya? Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, membuat anak minder ataupun bagaimana hasilnya? Kalau kita sebagai teman, ayo nak, kerjakan tugas ini, bagaimana hasilnya? Ataupun sebagai pemantau, dipantau terus nanti itu akan ketemu hasilnya. Ini adalah konsep 5 posisi kontrol. Yang penghukum dulu, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kita kalau guru seperti itu berbuatnya adalah kira-kira sebagai apa ya? Menghardik, kamu ingin melanggar, itu tidak boleh. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu ancaman. Hasilnya apa? Hasilnya anak itu apa? Akan apa? Memberontak, menyalahkan orang lain. Hasilnya begitu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kan kamu nanti kalau kita, biarkan. Bukan itu pasti kalau saya melakukan seperti ini marah-marah. Seperti itu. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Itu kalau kita dulu, dampak pada murid akan berdominasi untuk mengulangi kesalahan. Yang selanjutnya kita membuat rasa bersalah, berdrama. Kalau menurut ini seperti ini, maksudnya itu kecewa, itu merasa bersalah kepada murid, membuat merasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kalau melaksanakan akan cenderung anak itu tidak jujur. Kalau misalnya, yang selanjutnya adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, maafkan saya, merasa rendah diri. Kalau sudah merasa itu, outputnya dampak pada muridnya merasa rendah diri. Kalau sebagai teman terbaik, ketergantungan nanti. Kalau sebagai teman, bestie istilahnya. Kalau saya ada Pak Suki, dan akan berjalan acara ini. Itu kalau sebagai teman, bestie. Namun ini adalah bentuk dari kolaborasi. Saya bisa juga teman bestie sama teman saya. Akan berdampak ke ketergantungan. Kalau sebagai pemantau, hasilnya apa? Murid menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau dipantau, kalau ada bapak guru mengajarkan. Kalau sudah tidak ada, merdeka. Iya, merdeka. Lalu bagaimana? Kalau yang selanjutnya itu sebagai manajer. Ini yang murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau manajer ini adalah seadil-adilnya. Kalau yang salah kita kasih tahu, seperti ini jalannya, seperti ini jalannya, solusinya seperti ini. Nanti murid itu akan merasa bertanggung jawab dari internal, dari dirinya sendiri. Katanya Pak Suki, kita melakukan sesuatu kesepakatan kelas itu bukan dari eksternal, bukan karena takut kepada Pak Guru sebagai mantau, ataupun sebagai ketergantungan, ataupun sebagai merasa kita bersalah, ataupun kalau tidak melaksanakan ini mau dihukum, bukan. Karena kita adalah untuk melatih murid itu dari dalam. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya lakukan, posisi kontrol. Bagaimana anak ini membacanya, bagaimana
membeda-bedakan mana yang apa istilahnya, kalau yang salah dihukum, kalau yang benar disanjung, tidak seperti itu. Namun kita memilih bahwasanya pendidikan ini berjalan, pendidikan ini sesuai dengan perintah dari Kemdikbud, yaitu pendidikan yang berkarakter Pancasila. Lanjut. Itu saya sebagai manajer ya, manajer. Anak-anak sendiri yang melakukan, oh ini seperti ini. Saya posisi kontrol yaitu sebagai manajer guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab apa yang dilakukan dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Itu kalau sebagai manajer. Lanjut. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kalau kita sebagai manajer itu yang diharapkan. Kelima posisi kontrol itu yang diharapkan kita sebagai manajer sebagai itu. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Kalau sudah ada masalah, kalau ada yang kayak tadi, kayak kasusnya Bu Rosi, ya berarti kasusnya Bu Rosi akan ada istilahnya terakhir, terakhir yaitu segitiga restitusi. Bukan cinta segitiga Bu Titi, bukan cinta segitiga. Bukan segitiga, tapi ini adalah segitiga restitusi. Lanjut Pak Sugi. Itu gambarnya, teorinya seperti ini. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya tidak kelihatan kalau di sini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nanti penjabarannya untuk next berikutnya. Nah, ini saya pernah ada kasus di sana, ada anak yaitu ada sebuah permasalahan, dia tidak menggunakan sepatu sehingga menggunakan sepatu. Saya stabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Lanjut dulu. Nah, kayak apa pertanyaannya? Ini membuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti menyelesaikan perusahaan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu caranya untuk menyelesaikan itu. Saya lebih tertarik untuk mencari atau menyelesaikan masalahnya. Jadi anak itu diopeni dulu bagaimana caranya nanti menyelesaikan masalah itu. Kita tidak tertarik kepada oh ini salah, ini benar, namun solusinya bagaimana untuk mengatasi anak tersebut. Kalau kamu mampu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Kalau nanti terus seperti posisi kontrol kita sebagai membuat rasa bersalah kepada anak itu merasa minder. Lanjut terus. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Terus divalidasi, ditanyakan, kenapa kok kamu melakukan seperti itu nak? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kalau tidak merespon menjadi proaktif nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi, bisa WA kepada orang tuanya, nanti akan proaktif, akan diberikan kontrolnya anak itu akan diperhatikan serta akan lebih mengenali dan mengakui hubungan murid atau anaknya. Nah, ini saya dengan Pak Rute itu karena kepala sekolah, saya menduduki mejanya Pak Kepala Sekolah waktu itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kalau sudah anak salah, kenapa kok melakukan seperti itu? Nah, apa yang penting bagi kamu? Itu pertanyaan contoh-contoh pertanyaan. Kamu boleh
tetap berusaha menjaga sikap Yesus, tapi tambahkan sikap yang lain yang betul. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Barusan di contoh itu adalah sebuah dasar manusia, sebuah konsep kebutuhan dasar manusia, yaitu akan kekuasaan. Boleh tidak melakukan mengukur untuk menguasai. Karena ini adalah validasi tindakan yang salah bahasa seperti itu yang bisa disampaikan. Lanjut Pak Sudi. Nah, selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik dari dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, mampu mengaitkan apa perbuatannya dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Itu Pak Sudi. Ini tujuannya. Menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah contoh pertanyaan yang diutarakan kalau pas anak-anak kita ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Pasti tanya. Karena berkaitan, oh Pak Ian, saling menghargai teman. Nilai apa yang telah kita sepakati, saling menghargai teman. Kelas ideal itu seperti apa sih? Kelas yang bagus itu seperti apa sih? Kalau yang tadi merebut makanan itu contohnya seperti itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Itu bukan hal pembiasaan yang positif. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa merasa senang ataupun merasa bersalah? Karena pasti jawaban itu menuju kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Entah karena kekuasaan, entah karena senang, entah karena memang butuh kasih sayang daripada orang tuanya. Banyak pasti akan merujuk kepada 5 pertanyaan. Kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Pasti tetap jawabannya akan merujuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu. Lanjut. Tetap. Karena berkaitan, itu adalah disiplin positif yang tadi motivasi perilaku manusia dari dalam, dari dalam refleksinya. Terus keyakinan kelas dari dalam itu kita memberikan kesepakatan, terus menjadi keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol institusi kita sebagai guru, bagaimana kita mengontrol apakah sebagai teman ataupun sebagai manajer ataupun sebagai merasa bersalah atau sebagai penghukum, tergantung kita posisi sebagai apa sekarang. Yang ketiga cara mengatasi, yaitu yang keenam segitiga restitusi kayak yang tadi. Mungkin untuk terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak Ibu, mumpung kita di sini, kita sharing. Saya dengan Pak Sugi itu bukan pemateri istilahnya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan pasti sudah dilakukan, namun ini masuk kepada yang mana? Ini masuk ke posisi kontrol yang mana? Pastinya seperti itu. Kita sharing saja, mungkin bisa lebih bermanfaat. Pertemuan ini bukan cuma hanya sekedar saya dengan Pak Sugi sebagai tagihan untuk melengkapi LMS di modul-modul, namun pertemuan ini harus bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan ataupun kita sharing. Boleh nih? Cukup. Oke, cukup. Bagaimana rezeki? Ini ada satu. Oke. Sendiri. Setelah pemaparan tersebut, ya tadi kami lebih memahami tentang budaya positif dan penting untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Kemudian yang dari Bapak Robert, ini tulisan Sandi Pramuka, ini Sandi Rumput. Penyampaian materi di modul 1.4 cukup baik, sangat jelas dan mudah dipahami. Demikian dari Bapak Robert. Kemudian berikutnya
ketika membuat PPT harus diambil poin-poinnya saja. Ini anonim. Kemudian yang berikutnya, mendapat pengetahuan baru dan meningkatkan ilmu tentang diseminasi disiplin positif. Selanjutnya, materi dari modul 1.4 ini sangat menarik untuk diterapkan kembali di sekolah yang lain. Kemudian teori perlu ditingkatkan untuk lebih kreatif sehingga lebih maksimal. Selanjutnya, cara menyampaikan materi sudah jelas, sangat jelas sekali. Kemudian lebih ditingkatkan dan tetap semangat. Berikutnya, pada pemaparan modul 1.4, materi yang disampaikan sudah cukup jelas dan menginspirasi agar kedepannya lebih maju lagi untuk mendidik siswa-siswi di sekolah. Yang terakhir, pemaparan materi sudah jelas. Kemudian yang apa ini? Sudah jelas ya? Iya, ujungnya udah jelas Pak. Ya, pemaparan materi sudah jelas. Terima kasih. Tangan untuk Aziz. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang refleksinya cukup bisa. Terima kasih. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, pemaparan atau pengimbasan atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Sugiantono SPD dan Bapak Aliwaki SPD. Semoga setelah kita mendengarkan dan memberikan apresiasi yang bagus dalam modul ini, semoga kita dapat menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.